Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 13046190009 dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit yang telah dipelajari mengenai biomembran. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Oke, sudah masuk. Kita akan membahas biomembran pada mata kuliah fisiologi hewan. Kita bisa next selanjutnya. Oke, jadi biomembran ini adalah membahas bagaimana membran pada makhluk hidup. Nah, membran pada makhluk hidup ini terdapat pada sel. Nah, di sel ini terdapat plasma membran atau yang bisa kita sebut dengan biomembran karena dia letaknya yang terdapat pada makhluk hidup dan ada di sel. Nah, plasma membran ini dapat kita lihat terdapat pada garis yang berwarna merah di bagian tepi yang ditandai oleh gambar ini. Nah, ini tuh yang dikatakan sebagai plasma membran. Nah, apabila kita lihat dalam skala mikroskop, tampilannya akan seperti gambar yang A ini. Nah, membran plasma ini, atau plasma membran terbagi plasma membran ini merupakan barrier atau penghalang antara bagian ekstraselular sel dan bagian intraselular sel. Nah, bisa kita lihat contohnya di gambar yang A. Nah, bagian yang saya tunjuk ini merupakan bagian ekstraseluler yang mana tanda panah pada gambar A yang ke bawah ini merupakan bagian ekstraseluler dan bagian panah yang mengarah ke atas ini adalah atau bagian yang hitam yang diarsir pada gambar A ini merupakan bagian intraseluler. Dan bagian yang diapit oleh tanda panah tersebut, nah itu adalah lapisan dari plasma membrannya yang apabila diilustrasikan seperti pada gambar B. Nah, berikut adalah ilustrasi dari plasma membrannya yang akan kita bahas lebih jauh lagi di slide berikutnya. Oke, ini dia adalah struktur yang terdapat pada plasma membran. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa plasma membran itu terdiri dari protein, ada fosfolipid, dan juga ada karbohidrat. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jika kita lihat struktur yang sebelumnya, nah struktur plasma membran ini, jika kita lihat itu tersusun dari fosfolipid. Nah, fosfolipid itu adalah yang gambar ini, yang terdiri dari kepala dan ekor. Nah, yang kepalanya itu bisa kita sebut dengan hydrophilic head, dan bagian ekornya itu hydrophobic tail atau ekor. Nah, struktur dari fosfolipid ini atau struktur bilayer ini adalah amfipatik atau yaitu terdiri dari polar dan non-polar. Nah, polarnya itu ada di bagian kepala dan untuk yang non-polarnya itu ada di bagian ekornya. Nah, kenapa bagian hidrofilik ini terletak di bagian atas dan bagian hidrofobik terletak di bagian dalam? Nah, seperti yang terdapat pada gambar plasma membran ini, jika kita tinjau bagian kepalanya ini yang bulat-bulat, yang berwarna biru atau head dari fosfolipidnya itu merupakan fosfat. Nah, kan dia bersifat hidrofilik ya, hidrofilik. Nah, hidrofilik itu kan artinya hidro terdiri dari hidro dan filik, yang mana hidro itu artinya air dan filik itu artinya loving atau dia itu jika digabungkan menjadi suka air. Nah, oleh karena itu dia itu berposisi di bagian yang terdapat di ekstraseluler maupun yang di intra. Dan di
bawahnya atau ekornya itu adalah bagian lipidnya yang terletak di dalam, karena dia itu merupakan hidrofobik, yaitu hidro air, dan fobik itu fearing atau takut. Jika kita artikan adalah bagian yang takut air, yaitu adalah bagian si lipid tersebut atau bagian yang non-polarnya. Oke, bisa kita lanjut. Nah, karena struktur plasma membran ini merupakan struktur yang semi permeable atau selektif permeable. Nah, maka membran plasma ini hanya menerima beberapa ion saja atau beberapa molekul ataupun senyawa atau zat lain. Nah, contohnya ini ada molekul yang berukuran kecil dan hidrokarbon, glukosa, dan ion-ion lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membran protein. Jadi pada membran plasma ini terdapat membran protein yang terdiri dari protein integral dan juga glikoprotein. Protein integral ini merupakan protein yang posisinya ini masuk di tengah-tengah lipid atau fosfolipid. Nah, kalau kita bisa analogikan bagian lipid ini atau fosfolipid seperti lautan lipid. Nah, sedangkan bagian proteinnya ini atau protein integral ini bisa kita analogikan sebagai protein integral, atau kita ibaratkan, kita analogikan sebagai suatu pulau. Nah, teori ini terdapat di buku Tortor yang menyatakan teori atau analogi ini sebagai mode fluida mozaik model. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari protein itu sendiri. Nah, fungsi protein itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai ion channel, yang kedua itu sebagai carrier, yang ketiga itu sebagai pengikat substansi, yang keempat itu adalah sebagai enzim, yang kelima itu adalah sebagai linker. Yang pertama, ion channel. Ion channel itu seperti pipa, dia adalah tempat masuknya zat-zat tertentu secara langsung untuk mengikat ion-ion dari bagian ekstraseluler masuk ke dalam intraseluler. Selanjutnya ada carrier. Carrier tidak jauh berbeda dengan ion channel, namun yang membedakan adalah bagaimana bentuk dan kerjanya. Nah, bentuknya ini dapat kita lihat di slide berikutnya nanti. Namun untuk kerjanya ini dia adalah menangkap zat tersebut lalu mengubahnya ke bentuk yang lain. Misalkan dia menangkap dari bagian ekstraseluler, kemudian dia akan melepaskan ke bagian intraseluler dalam bentuk ion yang lain atau zat-zat yang lain. Nah, yang ketiga ini dia sebagai pengikat substansi. Contohnya substansi itu bisa berupa hormon. Nah, kita contohkan. Contohnya itu seperti reseptor pada ginjal. Nah, dia itu akan mengikat hormon ADH atau antidiuretik hormon, dan dia akan menimbulkan efek. Nah, efeknya itu dia akan meningkatkan permeabilitas plasma membran terhadap air. Nah, itu contoh dari mengikat substansi. Nah, selanjutnya itu sebagai fungsi yang selanjutnya yang keempat, sebagai enzim dia juga mempercepat reaksi pembentukan ADP dari ATP. Nah, itu membutuhkan contohnya enzim. Itu adalah fungsi protein sebagai enzim. Yang selanjutnya ada fungsi sebagai linker. Nah, linker ini yaitu seperti penghubung antara filamen ekstraseluler dan intraseluler, yang mana dia akan membentuk integritas pada membran plasma. Jadi bisa kita masuk ke selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana molekul ini bergerak
dan bagaimana kinerja dari sel. Nah, kinerja dari sel ini terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi 4. Ada pasif transport, ada aktif transport, ada endositosis, dan eksositosis. Nah, untuk mengenal mereka lebih dalam, kita harus mengetahui dasarnya dari prinsip difusi. Nah, difusi itu kan merupakan perpindahan suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kita contohkan di gambar ini adalah gula batu yang kita celupkan ke dalam air. Nah, dia itu akan menumpuk di satu titik. Nah, satu titik ini merupakan titik dengan konsentrasi yang tertinggi. Nah, dari konsentrasi yang tertinggi ini dia akan menyebar ke daerah di sekitarnya yang belum tersentuh. Nah, ini adalah konsentrasi yang rendah. Dia akan menyebar. Nah, itulah prinsip dasarnya dari difusi. Nah, selain itu ada osmosis. Nah, kalau osmosis ini dia itu adalah perpindahan dari konsentrasi zat terlarut dari zat terlarut terendah ke zat terlarut yang tertinggi, dari hipotonik ke hipertonik. Nah, hipertonik itu dicirikan dengan sel yang mengalami krenasi, atau adalah di mana selnya itu mengkerut, di mana air ini keluar. Nah, yang gambar kedua ini adalah dalam kondisi yang normal atau isotonik, dan hipotonik itu adalah kondisi di mana sel ini mengalami swollen atau berisi air, dan dari air tersebut penuh dan mengalami lisis atau selnya tersebut pecah. Nah, contoh yang selanjutnya itu adalah proses of facilitas transport. Mengapa namanya proses facilitas transport? Karena untuk perpindahan ion atau zat-zat tertentu ini, yaitu membutuhkan fasilitas lain. Karena di sini mereka tidak tidak peka atau tidak tertarik, tidak berlawanan istilahnya dengan lipid, karena di sini ada beberapa zat juga yang bisa melalui fosfolipid atau fosfolipid, melewati fosfolipid zat-zat tertentu, seperti contohnya ada O2 dan CO2. Oleh karena itu ada yang namanya amfipatik, polar dan non-polar. Jadi ada senyawa atau zat-zat tertentu yang masuk baik itu ke bagian lipid ataupun yang bagian protein. Karena di sini ada yang bersifat hidrofobik dan ada yang bersifat hidrofilik. Nah, di sini pada proses of facilitated transport dia itu menggunakan ion channel, dia itu menggunakan pipa. Jadi zat-zat tertentu dapat masuk dengan sendirinya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktif transport. Kalau tadi pasif transport itu tidak membutuhkan ATP, nah kalau aktif transport ini membutuhkan ATP. Nah, ini dia contohnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, fungsi protein itu adalah sebagai ion channel dan carrier. Nah, aktif transport ini adalah contoh dari fungsi protein sebagai carrier atau bentuk dari protein yang menangkap ion, dan ion tersebut mengalami pertukaran dan dia itu membutuhkan ATP dan sekaligus di sini berfungsi juga protein sebagai enzim untuk mempercepat suatu reaksi pengubahan ATP menjadi ADP. Dan di sini dapat kita lihat pertukaran ion K+ dengan Na+. Nah, selanjutnya ada fagositosis dan pinositosis dalam endositosis.
Jadi endositosis itu terdiri dari dua proses, yaitu fagositosis dan pinositosis. Nah, kalau fagositosis itu bisa kita sebut dengan sel yang sedang makan, sedangkan kalau pinositosis itu adalah sel yang minum. Nah, ini ada gambarnya antara fagositosis dan pinositosis. Yang mana fagositosis itu dia memakan suatu organisme, kalau pinositosis dia adalah minum berupa molekul yang besar. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari protein juga yang mengikat substansi. Nah, substansi ini berupa organisme dan juga molekul yang besar. Nah, dari ikatan tersebut antara protein dengan substansi, dia akan menghasilkan efek. Nah, efeknya itu berupa eksositosis. Nah, eksositosis adalah hasil dari produk endositosis berupa zat-zat yang berguna bagi tubuh yang akan dilepaskan dengan cara eksositosis keluar sel. Ya, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya stop share terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi demikian pemaparan sedikit ilmu dari saya yang telah saya pelajari. Setelah saya pelajari di mata kuliah fisiologi hewan, apabila terdapat kata-kata atau kalimat dalam pengucapan saya yang salah, mohon maaf, dan mungkin dapat diberikan kritik dan saran untuk ke depan yang lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.